Shalom Bapak Ibu yang terkasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami Presbiter Sektor Pelayanan 3 mengucapkan selamat datang dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup daripada almarhumah Tiur Bonita Risakahu Boru Tambunan. Lahir Jakarta, 25 Juli 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Katolik Atmajaya. Almarhum mulai melayani pelayanan di GPB Petrus sebagai organis, kemudian melayani juga di bidang musik gerejawi. Almarhum terpilih sebagai presbiter pada tahun 2012 dan menjabat sebagai PHM pada periode 2012 sampai dengan 2015 dan menjabat sebagai Bendahara 1. Dan terpilih kemudian di tahun 2017 dan menjabat juga sebagai Ketua Sektor Pelayanan 3. Dan almarhum melayani sampai dengan masa hidupnya. Demikian riwayat hidup dari almarhum Tiur Bonita Risakahu Boru Tambunan. Terima kasih. Bapak dan Ibu sidang bergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita siapkan hati dalam saat teduh. Sidang bergabungan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudari kita almarhumah Ibu Tiur Bonita Risakahu Boru Tambunan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah pelepasan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kita memuji Tuhan dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Rancangan Tuhan, judul lagu yang akan dinyanyikan oleh pengurus Pelkat PKP dan PKB.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa pemilik hidup, bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik. Dan kami terus belajar dengan iman percaya kami memahami setiap detail rancangan Tuhan yang seringkali unik terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam ibadah pelepasan pada siang hari ini, kami datang berjumpa dengan keluarga, tetapi kami juga datang untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, lapangkanlah hati, jiwa, dan roh kami untuk membaca dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saya mengundang sekalian jemaat untuk berdiri. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Silakan duduk. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan secara khusus keluarga. Teks ini selalu akan saya pilih dalam khotbah duka cita. Tetapi ada catatan manakala secara pribadi telah melihat, mendengar, dan memahami, bahkan mengalami sendiri apa yang sudah diperjuangkan oleh almarhum dalam pertandingan-pertandingannya. Dari kesaksian keluarga sejak kemarin disampaikan dalam sambutan. Dari kesaksian PHMJ, mewakili PHMJ yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan kontribusi almarhum. Bahkan juga cerita-cerita yang disampaikan oleh rekan sepelayanan, handai tolan, keluarga, bahkan siapapun yang terjumpai beberapa hari ini. Kesimpulannya, bersyukur kepada Tuhan. Secara pribadi saya pun memiliki pengalaman pribadi dengan almarhum yang biasa memanggil saya Adenona. Karena kita sama-sama punya suami berasal dari Maluku. Nggak tahu toh? Ya. Bahkan anting yang saya pakai hari ini itu juga kembaran dengan almarhum. Dan kalau kita sama-sama pas pakai, beliau akan bilang, kita pakai anting yang sama. 3 Oktober 2021, sesuai dengan surat tugas dari Majelis Jemaat, bahwa almarhum
Penatua Tiur Bonita Risakahu Boru Tambunan dan Bapak Diaken Adis itu menjadi tim penilai bagi KMJ, Ketua Majelis Jemaat yang bertugas di GPIB Petrus. Secara profesional, mereka berdua menilai integritas, kompetensi, dan rohaninya sesuai dengan arahan dari Majelis Sinode. Dan itu dilakukan secara baik oleh almarhum dan juga Diaken Adis. Dan saat itu kita melakukan percakapan apa yang harus ditingkatkan. Tentu saja almarhum menyatakan segala sesuatunya dengan sangat profesional. Kesimpulannya, secara pribadi saya menyatakan bahwa almarhum memiliki wawasan ber-GPIB dengan sangat baik. Bukan hanya sebagai anggota, bukan hanya sebagai presbiter, tetapi juga memiliki wawasan ber-GPIB dengan sangat baik. Belum selesai kesaksian mengawali khotbah ini. Tanggal 3 Oktober itu setelah melakukan penilaian, almarhum masuk ke ruangan pendeta. Pak Pendeta Omik, kita masih punya ruangan yang sama di GPIB Petrus, duduk di tempat yang sama dan bercerita bersama dengan almarhum. Disitulah dengan lantangnya, tidak ada terbata-bata, tidak ada tangisan, dia menceritakan bahwa saya sakit, saya akan melakukan pengobatan yang lebih lanjut, mohon saya didukung dalam doa. Untuk sementara waktu begini, terceritakan dengan baik dan akhirnya kami berpelukan. Saat itu saya meneteskan air mata dengan alasan yang saya sampaikan kepada almarhum demikian. Sebagai seorang pendeta, pelayan firman Tuhan dan sakramen, pasti akan sangat bangga dan berbahagia ketika jemaat yang dilayaninya menghadapi penderitaan dan persoalan dan pergumulan hidup dan siap menerima semuanya itu. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena tidak jarang ada banyak jemaat Tuhan yang menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Ini sebuah kesaksian yang siang hari ini dalam ibadah penglempasan harus saya sampaikan kepada sidang perkabungan, keluarga, bahkan secara khusus kepada Bung Riko Risakahu. Tentang pengalaman yang kami alami sebagai pribadi. Berangkat dari sinilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alasan saya kuat untuk memilih teks 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ini curhatan dari Rasul Paulus sebelum dia mati. Teks ini. Sebelum kita menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dengan hormat saya sebut namanya. Penatua Tiur Bonita Risakahu Boru Tambunan. Mahkota kebenaran seperti keyakinan Paulus itu juga yang diterima oleh almarhum. 2 Timotius adalah salah satu dari beberapa surat pastoral yang ditulis oleh Paulus. Dalam keadaan yang sangat sulit, bahwa dia 2 kali paling tidak terceritakan bahwa Rasul Paulus itu pernah dipenjara. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16, 30 dan 31 terceritakan bahwa Paulus pernah dipenjara di Roma. Kenapa ini harus tersampaikan? Waktu itu, waktu dipenjara di Roma, dia masih ada dalam keadaan fisik yang kuat sebagai seorang muda yang dalam pertobatannya melakukan pelayanan yang begitu panjang. Dia sangat muda, dia kuat.
Dia mengalami tahanan sampai tiba menjadi tahanan rumah, dan kemudian dia membuka rumah sewa yang disewanya untuk memberitakan Injil, dan tidak ada masalah waktu itu. Tetapi bacaan kita sungguh sangat berbeda, Bapak Ibu yang terkasih. Kondisi Paulus tidak lagi mudah ketika dia menulis surat untuk saudara kekasihnya 2 Timotius ini. Dia tidak lagi muda dan dia tidak ada dalam kondisi yang disebut dalam tanda kutip nyaman. Kenapa pada pemenjaraan yang kedua diperkirakan dia menulis 2 Timotius dan dia tidak dalam keadaan yang nyaman? Dia usianya sudah tua. Lain dengan waktu dia di penjara pertama kali. Masih semangat, tetapi sekarang sudah tua. Kematian dirasakannya sudah semakin dekat. Dan di dalam situasi politik saat itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu? Karena beberapa waktu selalu, bahkan tadi malam, hari Minggu malam, beberapa yang datang mengatakan, Ibu pendeta ini pendeta GPIB yang sudah bertobat katanya. Apa alasannya? Khotbahnya singkat banget. Sekarang saya mau lama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Paulus dipenjara dalam keadaan tidak nyaman karena situasi politik yang terjadi. Bayangkan ini. Ini masalah global, masalah semua orang, tetapi dia sangat berempati dengan masalah semua orang. Dan ini juga identitas dari almarhum. Selalu detail dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam lingkungan pelayanan di gereja. Saat itu kondisinya Kaisar Nero yang jahat sebagai penguasa Roma sedang berkuasa. Konsekuensinya bagi orang Kristen waktu itu ada 2. Yang pertama, orang Kristen selalu dikambing hitamkan. Ini kesulitan yang sangat Paulus rasakan untuk kemudian dia merasa sangat tidak nyaman di usianya yang tua. Yang kedua, isu yang berkembang selalu bahwa orang Kristen waktu itu dianggap sebagai kelompok yang akan memberontak kepada pemerintahan Roma. Ini sangat tidak nyaman bagi Paulus. Dan karena alasan inilah, maka dia curhat. Catatan selanjutnya, kita tidak akan bisa sembarangan untuk menyatakan curhat. Bukan begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu akan memilih kepada siapa saya bercerita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tidak semua menjadi teman sejatinya. Kalau kita baca ayatnya yang ke-10 pasal 4. Demas itu meninggalkan Paulus. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-14 pasal 4. Alexander, seorang yang sangat menjahati Paulus. Bagaimana orang yang jahat kepadanya, dia akan curhat kepadanya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Dan kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-16, semua orang bahkan ditulis meninggalkan Paulus. Maka saat itulah dia begitu kangen dengan yang namanya teman sejatinya, anak rohaninya yang namanya Timotius yang dia tinggalkan di Efesus. Karena Timotius punya tugas untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Dia kangen betul untuk curhat kepada Timotius. Dan curhatan itu ditulis di ayat yang kita baca. Menderita sakit. Tetapi poin penting yang ingin saya bagi dari firman Tuhan yang terbaca itu di ayatnya yang ke-8. Mulai kata tetapi.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang terkasih, sikap eksklusif itu tidak dilakukan oleh seorang pribadi yang bernama Paulus. Dia tidak menganggap dia yang akan sendiri mendapatkan mahkota kebenaran. Dia tidak akan mengatakan seperti itu. Dan inilah yang saya refleksikan dari apa yang dikatakan oleh almarhum dari sejak beberapa waktu lalu. Jangan ada tangisan. Ini refleksi yang saya coba buat dan hari ini terbagi. Sebetulnya almarhum sedang mau membagi bahwa kalian juga harus kuat karena kalian juga akan dapat mahkota kebenaran seperti yang akan aku alami. Dan kalau kita berempati seandainya saya Paulus dalam keadaan menderita masih membuka peluang dan kesempatan untuk orang lain mendapatkan berkat Tuhan. Itulah saat ini yang menjadi tugas kita semua. Sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini memang betul yang dikatakan almarhum. Saya sepakat tidak ada duka, tapi menguatkan keluarga suami dan anak-anaknya, saudara bersaudara, bahkan orang tua. Yang ada bagi almarhum adalah nyanyian sukacita bersama Kristus di keabadian. Itu yang sekarang sedang kita bersama berarak-arakan untuk tiba pada masa dan situasi itu. Bagi mereka yang meninggal di dalam Tuhan, yang ada hanya nyanyian sukacita bersama Kristus di keabadian. Kami yang mengasihi saat ini, saya yang mengasihi Kakak Tiur Bonita, selamat menikmati perjumpaan dengan Bapa di sorga. Dan saya serta kita semua tentu saja pada waktunya akan juga bertemu dengan almarhum. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kembali semangat dan identitas Kristiani kita, bahwa kita itu sudah ada janji mahkota kebenaran. Tinggal bagaimana kita menjalani kesiapan-kesiapan kita menuju pada saat itu. Tuhan menguatkan, menghiburkan Bung Riko, bahkan hari ini juga hadir Bapak Renes Risakahu, adik dari Bapak Riko yang datang dari Batu Malang. Selamat berjumpa Bung Renes. Dan juga Saudari Wanda Risakahu yang juga hadir untuk bersama-sama menguatkan kakak terkasih. Bahkan juga Pak Aris, Ibu Ine, Pak Saud, Kak Mira, dan juga Opung Bonar Tambunan. Menguatlah di dalam Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati sidang perkabungan. Amin. Akan kita lakukan sebagai respon terhadap firman. Janji yang manis
Hosana-Mu indah, pujian yang akan disampaikan paduan suara kitara. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita bersatu hati melipat tangan, menundukkan kepala, menutup mata, tanda hormat kita kepada Tuhan untuk berdoa bersama dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang terus memperhatikan apa yang sedang kami lakukan bersama-sama dalam persekutuan umat yang beribadah. Kami tidak hanya sampai pada berkata-kata untuk memahami indah rencana-Mu ya Tuhan, tetapi biarlah dengan peristiwa-peristiwa duka cita, kami selalu bisa memaknai bahwa kehidupan kami memang harus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan sambil terus mempersiapkan pada akhirnya, kami juga akan menjemput kematian untuk bersama menerima mahkota kebenaran, hidup bersama dengan Bapa di sorga dalam kemuliaan. Terima kasih, bersyukur kami beribadah kepada Tuhan pada hari ini bersama dengan keluarga. Dan saatnya ya Tuhan, kembali seperti doa-doa pribadi, doa keluarga, bahkan doa persekutuan jemaat Tuhan, sama kami sampaikan kepadamu. Hari ini juga kami mau berdoa untuk seluruh keluarga, khususnya Bung Riko dan Audrey, orang tua terkasih Bapak Bonar Tambunan, kakak beradik seluruhnya yang hadir saat ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini hadir. Kami bersiap untuk bertatap muka untuk kali yang terakhir dengan almarhumah sebelum peti jenazah ditutup. Biarlah peristiwa ini membangkitkan gelora api dalam diri kami, api Roh Kudus untuk melakukan pelayanan. Kami mau belajar, kami mau tetap mengikut Tuhan Yesus, dan kami mau bertumbuh dalam iman percaya kami, seperti yang sudah diteladankan almarhum kepada kami semua, dan kami sungguh menikmatinya. Kami berdoa hari ini untuk pelayanan gereja Tuhan. Dalam hal ini GPIB Jemaat Petrus sejak dari hari Sabtu yang lalu. Biarlah setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan untuk meneguhkan keluarga itu menjadi berkat. Dan setiap kami yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan semakin membuat kami diperlengkapi. Hari ini kami juga mau berdoa untuk penyelenggara ibadah, sektor pelayanan 3, presbiter, penatua, diakan yang sudah mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan keluarga, bersama dengan keluarga dari sejak hari Sabtu. Tuhan berkati juga presbiter pada sektor 3. Kami juga ingin menyerahkan kepada Tuhan bahwa ibadah ini juga didukung oleh tim multimedia yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Biarlah anak-anak muda ini juga terus melakukan pelayanan dengan maksimal seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, bahkan juga almarhumah yang juga melakukan hal yang sangat luar biasa. Kami berdoa untuk Bung Alen juga yang mengiringi ibadah puji-pujian pada hari ini. Tuhan berkati kehidupannya. Bahkan hadir pada saat ini pendeta, Omik, dan ibu dan juga anak terkasih. Bahkan mungkin ada pendeta Christian Oro dan ibu. Tuhan berkati setiap pendeta hari ini yang hadir untuk berempati bersama dengan keluarga. Karena mereka pun memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga dan secara luas dengan GPIB Jemaat Petrus. Berkati para pendeta dalam kehidupan emeritas mereka untuk tetap bisa melakukan pelayanan. Akhirnya kami sangat bersyukur cuaca hari ini diberkati oleh Tuhan. Cerah dan baik, dan kami akan melanjutkan di TPU Pondok Kelapa untuk memakamkan almarhum yang tersebut dengan hormat Ibu Penatua T. Bonita Risakahu Boru Tambunan. Semua kami yang akan hadir di sana Tuhan sertai,
ibadah di sana dapat berjalan dengan keadaan baik, dan sempurnalah sukacita kami karena kami sudah melakukan ibadah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, kami akan melanjutkan kehidupan kami pribadi ataupun keluarga, dimanapun kami berada. Aktivitas apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap keluarga lepas keluarga, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, termasuk Tuhan juga mengasihi almarhum. Inilah seru doa kami pada hari ini kepada Tuhan. Segala sesuatunya kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang terlewat. Mari saya undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita sama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Akang manis lawang, presbiter akan memuji Tuhan.
Saya mengundang sidang perkabungan untuk berdiri. Demikianlah amanat pengutusan dalam ibadah pelepasan pada siang hari ini. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ibadah pengelepasan boleh berlangsung dengan baik. Itu karena Tuhan hadir memberkati persekutuan ini. Dan kami belum selesai. Kami akan melanjutkan pada ibadah di tempat pemakaman. Lanjutkan kasih setia Tuhan bagi kami semua dan keluarga. Dan yang paling penting adalah ketika kami beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu.
sangat berarti bagi kami keluarga. Hanya dengan satu pernyataan, luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan itu diberikan bagi kami keluarga melalui Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang datang pada saat ini. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan, khusus bagi Gereja GPIB Petrus, melengkapi perkataan pertobatan dari Ibu Pendeta tadi. GPIB Petrus ini menyandang satu nama yang begitu penting dalam pelayanan sejarah gereja mula-mula. Kalau kita melihat di Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Apalagi Omikron ya, Bapak Ibu tetap melayani di dalam bagi keluarga kami. Luar biasa, dan Tuhan memberkati. Dan saya berpikir juga bahwa memang pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Waduh, luar biasa. Saya sangat berterima kasih dan menghargai semua itu. Saya sebutkan satu persatu kepada Ibu Pendeta Novita RP Sireron beserta Bapak. Juga saya lihat ada Bapak Pendeta Omika Rudin beserta Ibu dan anak. Tadi disebut Bapak Pendeta Oro. Bapak Pendeta Oro, oh di sana ya, baik. Dan juga kepada Majelis Jemaat GPIB Petrus, khususnya juga saya sektor pelayanan 3. Saya tadi mendengar pujian dari banyak kategori ya, dari persekutuan perempuan dan juga persekutuan kaum bapak dan juga para presbiter. Tuhan memberkati semua. Dan juga saya berterima kasih, Bapak mungkin masih ada dari keluarga Simorangkir tadi, ya, yang telah menyampaikan dukungan dalam doa dan juga moral ya. Saya ucapkan, dan kepada Bapak Ibu semua yang saya tidak sebutkan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kembali lagi dalam akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, apa yang kami perbuat sengaja maupun tidak, kiranya semuanya itu dalam kasih Tuhan. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk kata sambutannya dari Bapak Saud Simorangkir mewakili keluarga. Untuk selanjutnya ada beberapa informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tata ibadah yang Bapak Ibu pegang, itu akan melanjutkan untuk tata ibadah ke pemakaman. Yang kedua, untuk ibadah pengucapan syukur dari pihak keluarga, akan kami lanjutkan melalui informasi-informasi di gereja. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu ingin melakukan penghormatan terakhir untuk almarhum tercinta, dapat dilakukan sebelum penutupan peti. Ibadah selesai dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.